Jadi orang memakan bunga dari uang bank, hari ini bank ya, bisa BCA, bisa BPD, bisa BNI, bisa BRI, bisa BRI Syariah, bisa BPD Syariah, bisa Bank Muamalah, bisa Bank Syariah, sama saja itu, cuma namanya saja lah ya, cuma namanya saja. Jadi orang yang makan bunga dari lembaga ribawi itu dosanya mengalahkan dosa orang yang berzina, orang yang makan harta dari hasil perzinaan. Jawabannya paling tidak kalau kita mengacu kepada pendapat Imam Malik bin Anas rahimahullah, ya. Sehingga saya terlontar begitu ya. Carut marutnya perekonomian Indonesia itu bukan karena koruptor, bukan. Alah piro apa sing korupsi iki piro? Bukan karena korupsi itu. Sampai fatwa dari apa namanya? Lajnah Bahthul Masail di Pondok Buntet Cirebon itu sampai memfatwakan seorang koruptor itu kalau meninggal nggak boleh disolatkan, meskipun akhirnya dibantah oleh ulama NU yang lain. Bukan korupsi itu. Persoalannya apa? Mesti angel nompo. Persoalannya apa? Melegalisasi bank sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Itu persoalan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ceritakan seorang laki-laki di salah satu sudut gang kota Madinah melihat orang mabuk karena minum minuman keras. Itu Madinatul Rasul ya. Madinatul Rasul pada masa Imam Malik bin Anas. Jadi pada masa tabi'in, generasi ketiga. Generasi sahabat dilanjutkan generasi tabi'in, dilanjutkan dengan generasi tabi'in. Jadi suasana keislaman yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada penduduk Madinah itu masuk kental betul. Ya seandainya ada plus minusnya sedikit. Sampai suatu ketika itu pada masa sahabat itu kaget itu. Para sahabat itu kaget itu. Loh, kok gelas itu bisa bergerak-gerak sendiri begitu? Yiku. Lampu itu bisa, yiku. Apa itu? Gempa. Sak jek jumblek ya. Selama hidup mereka belum pernah mengalami suasana di mana gempa itu terjadi di tempat tinggal mereka. Ki opo iki? Loh. Anak saya waktu terjadi gempa di Jogja itu yang paling kecil itu. Bu, iki kok lemayo bau bagi piye iki lah. Dia sedang di halaman rumah. Oh, itu anak kecil ya. Ini para sahabat. Bahkan para tabi'in datang kepada Aisyah Ummul Mukminin. Dan beliau juga mengalami itu ya. Tentu saja kalau datang kepada Aisyah itu Rasulullah sudah wafat. Kok ada bumi yang seperti ini?
Ya ummul mukminin, hadza likas roti dzunubina. Ini terjadi karena banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Nggak ada air yang tumpah dalam gelas itu, nggak ada meja yang sampai guling, apalagi rumah rusak, apalagi tsunami. Jadi sekali lagi, pemandangan yang dialami oleh salah satu warga kota Madinah pada masa Imam Malik bin Anas, di mana dia melihat seorang laki-laki mabuk, yarfa'u yadahu ilas sama, dia angkat kedua tangannya ke langit seakan-akan dia mau meraih rembulan yang ada di atasnya. Itu betul-betul membuat dia bukan sekedar terkagum-kagum, tetapi domblong kayak sapi ompong. Oh jebul wong mendeme kaya ngono kuwi. Dari mulutnya keluar busa, teriak-teriak sambil mengangkat kedua tangan. Nah, pada waktu itulah, ini materinya menggok ya, maaf ya, saya harus selesaikan dulu. Melihat kejadian seperti itu, dia berucap, wallahi, kalau sampai saya dapati makanan atau minuman yang dosanya mengalahkan minuman keras, gila nih banget kayak itu. Kalau sampai ada makanan dan minuman yang dosanya mengalahkan dosa minuman keras, istri saya cerai. Bojoku tak pegat. Mengapa dia berucap begitu? Mengapa dia ucapkan kata-kata itu? Karena keyakinan dia, tidak akan saya dapati di dunia ini dosa yang berhubungan dengan makanan dan minuman yang mengalahkan dosanya orang minum minuman keras. Udah nggak bisa ngontrol diri kok ya, nggak bisa ngontrol diri. Kalau ada makanan yang dosanya mengalahkan dosa minuman keras, saya akan cerai istri saya. Nah akhirnya, loh, jatuh apa enggak ya? Jatuh apa enggak? Padahal ini sumpah. Kalau jatuh dia harus kafaroi, memberi makan 10 orang miskin 50.000. Nah, kalau memberi pakaian tadi belum selesai kan? Pakaian bisa untuk laki-laki dan perempuan, tetapi pakaian yang bisa dipergunakan untuk sholat atau memerdekakan budak. Ini kalau kita kupas panjang, tapi saya terangkan satu persatu. Kalau nggak bisa memberi makan, nggak bisa memberi pakaian, dan tidak bisa memerdekakan budak, siam 3 hari. Lah kaget dia ya, laki-laki tadi. Lah nih. Dia datang kepada Imam Malik bin Anas, dia laporkan, Kiai ya, saya tadi melihat orang mabuk, kemudian saking jijik dan muak saya. Imam Malik perhatikan terus. Ya karena saya jijik dan muak tadi, saya bersumpah kalau ada makanan atau minuman yang dosanya mengalahkan makanan dan minuman yang berasal dari minuman keras, bisa diminum langsung, atau bisa pekerjaan dia menjual minuman keras. Sama. Istri saya cerai. Terus, lah saya mau tanya kepada Kiai, jatuh nggak talak saya? Artinya, kalau ada makanan dan minuman yang dosanya mengalahkan bunga bank bahasa hari ini. Kalau ada makanan dan minuman yang dosanya mengalahkan riba, berarti istri saya tercerai. Karena kata-kata tadi, kalau ada makanan dan minuman yang dosanya mengalahkan
dosa riba, istri saya tercerai. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Menulis kitab namanya Al-Muwatta yang sebelumnya belum ada kitab yang berhubungan dengan hukum hadis ya, yang berhubungan dengan hukum yang ditulis oleh orang lain. Anu ya Mas ya, ya sing gedhe pangapuromu kira-kira begitu ya. Saya belum bisa menjawab hari ini. Coba sampean pulanglah besok kembali ke sini. Masuk kiai takon kaya ngene ora iso. Lho. Kowe ki takon ra mbayar nek kleru aku dosa. Ini jawaban saya loh. Ini dia pulang kembali lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh nyuk ngapura Mas, urung ketemu jawabane. Coba kamu pulang lagi. Besok pagi. Akhirnya hari ketiga, assalamualaikum, ya, sudah ada tersirat kecerahan pada diri Imam Malik lah. Laki-laki tadi sudah bisa nebak, oh Imam Malik sudah bisa menemukan jawabannya. Pripun Kiai, bareng aku ngaji ki, ternyata memang ada makanan dan minuman yang dosanya mengalahkan minuman keras. Apa itu Kiai? Ya riba tadi. Berarti istri kamu tercerai. Alhamdulillah apa innalillah itu. Sing mburi aja ngrungokke ya. Yang jelas tidak ada kejelasan bagaimana sikap laki-laki tadi. Dia harus mencerai istrinya. Kalau ada makanan dan minuman yang dosanya mengalahkan dosa riba, istri saya tolak. Ada itu 279 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Fa illam taf'alu fa'dzanu bi harbin minallahi wa rasulih. Fa in tubtum falakum ru'usu ambalikum la tadzlimuna wa la tudlamun. Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba apabila kalian orang-orang yang beriman. Kalau kalian tidak melakukan itu, ayat ini yang dipergunakan oleh Imam Malik sebagai pegangan ya. Kalau kalian tidak mau melakukan itu, Allah akan memproklamirkan perang kepada kalian wahai pemakan riba bersama Rasulnya. Kalau kamu tidak berhenti, Allah dan Rasulnya akan memproklamirkan perang kepada kalian. Tidak ada perbuatan dosa yang berhubungan dengan makanan dan minuman yang Allah dan Rasulnya memproklamirkan perang kepada Anda kecuali riba.